Pak, ini dikelola oleh siapa sih, Pak? Yang ngelola The Lawu Group. Lawu Group. Tapi ini kan sebenarnya punyanya Kodam. Punya TNI. TNI. Ya, TNI Angkatan Darat. Siap. Oh. Dulu saya pernah ke sini 8 tahun yang lalu masih hutan-hutan, masih tertimbun semua, makanya bilang benteng pendem gitu. Betul. Nggak kelihatan kalau ini gedung-gedung. Ternyata surprise loh, udah jadi. Ini masih aslinya semua Pak ini. Ini asli semua. Asli semua dari. Tapi kayaknya ada yang diplester ya Pak ya. Ini kan diplasteri yang luarnya, diplasteri biar kata agak rapi. Kalau dalamnya tetap masih bata-bata. Nah kalau nggak salah dulu tuh ada yang menghuni. Ada sipir Pak yang di atas itu semua sipir-sipir lapas. Sekarang yang menempati sudah pindah ke pojok, perumahan pojok, ada yang di Bukisan. Oh di relokasi. Direlokasi ke rumahnya masing-masing. Oh gitu. Jadi sekarang ini kosong sama sekali. Kosong. Oh gitu. Jadi mulai dibuka tahun berapa Pak? Ini bulan berapa? Bulan November tanggal 17. Oh baru saja ya. Sama Pangdam sama Bupati Semarang. Bupati Semarang. Oke, matur nuwun Pak E. Terima kasih. Dalam sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada sebuah bangunan yang selama hampir 2 abad memilih untuk bersembunyi bukan dari manusia tapi dari sejarah. Dibangun oleh tangan-tangan yang dipaksa, diawasi oleh kekuasaan kolonial dan dikelilingi kisah kelam yang tak pernah dicatat penuh di arsip manapun. Cantik ya. 1, 2, 3. Benteng pendem Fort William I adalah tempat di mana bayang-bayang masa lalu masih hidup. Tempat di mana setiap lorong, setiap dinding bata seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diceritakan. Dan hari ini setelah revitalisasi besar-besaran, kita akan masuk ke dalamnya. Bukan sebagai wisatawan, bukan sebagai penonton, tapi sebagai saksi dari sebuah babak sejarah yang selama ini terkubur. Ambarawa abad ke-19, sebuah titik kecil di peta Hindia Belanda, namun bagi VOC ini adalah pusat saraf kekuasaan di Jawa. Sebuah jalur vital menghubungkan Semarang, Ungaran, Salatiga, dan Surakarta. Dan di tengah jalur itu, Ambarawa menjadi nodus strategis yang tidak boleh hilang. Setiap keputusan penting, setiap strategi militer besar, setiap pergerakan pasukan mengalir melalui titik ini. Maka pada tahun 1834, Belanda memerintahkan pembangunan sebuah struktur besar, bukan istana, bukan penjara, bukan tempat pelindung, tetapi monumen kekuasaan,
tempat untuk menyimpan logistik, menjaga pasukan, dan menancapkan dominasi kolonial. Butuh 19 tahun untuk menyelesaikannya, dan ketika akhirnya berdiri pada 1853, dunia menyaksikan lahirnya Fort William I. Bangunan ini tidak menakuti dengan bentuknya, ia mengguncang dengan kesederhanaannya. Lorong-lorong gelap yang panjang, jendela-jendela lengkung seperti mata yang mengawasi, dinding bata merah ekspos yang semakin kelam dimakan usia. 2 lantai, satu di antaranya kini hilang di beberapa bagian, lapuk oleh kayu yang membusuk. Namun justru kehancuran itu menjadikan benteng ini semakin dramatis. Tidak ada ruang meriam, tidak ada titik tembak, tidak ada tempat berlindung. Karena benteng ini tidak diciptakan untuk mempertahankan diri, tapi untuk mengontrol, mengawasi, mengatur. Kekuatan benteng William I bukan pada senjatanya, tetapi pada pesan yang ia kirimkan. Kami di sini dan kami melihat semuanya. Orang Jawa menyebutnya pendem atau terkubur, tersembunyi, terselubung. Tidak ada catatan resmi mengapa bangunan ini terlihat seolah berada di bawah tanah. Namun parit di sekelilingnya dahulu dan tanah yang menanjak di bagian luarnya membuat benteng ini tampak tenggelam. Seolah ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan, seolah ia tidak ingin ditemukan, karena beberapa rahasia kolonial memang tidak pernah dituliskan.
Dari tahun 1853 hingga 1927, benteng ini adalah pusat kehidupan militer Kenil. Setiap pagi, seragam-seragam coklat itu memenuhi halaman. Perintah militer bergema dari dinding ke dinding. Kereta api mengangkut pasukan menuju Magelang, Yogyakarta, dan Semarang. Benteng ini bukan panggung pertempuran, ini adalah ruang kendali, ruang strategi, ruang yang menentukan nasib Jawa Tengah. Tidak ada meriam di atas dinding karena peperangan mereka bukan dengan bangsa lain, tetapi dengan rakyat yang mereka kuasai. Lorong-lorong panjang yang kita lihat hari ini dulunya penuh langkah kaki, penuh suara, penuh instruksi. Sekarang kosong, hening. Tetapi keheningan itu terasa seperti sesuatu sedang memperhatikan kita. Cahaya yang masuk dari jendela-jendela lengkung menciptakan bayangan yang bergerak seperti hidup. Setiap ruangan seperti mengingatkan siapa saja yang pernah masuk dan siapa saja yang tidak pernah keluar. Tidak heran benteng ini dipilih sebagai lokasi syuting film Soekarno karena atmosfernya bukan dibuat-buat. Ia nyata, ia hidup, ia bercerita tanpa kata-kata. Untuk menjangkau benteng, kita dapat memilih 3 jalur. Pertama, jalur sempit di dekat Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa. Kedua, jalur yang harus melewati pintu Lapas Ambarawa. Dan ketiga, jalur melalui Jalan Lingkar Ambarawa yang merupakan pintu masuk utama. Dan disinilah ironi itu muncul. Sebuah benteng kolonial yang dahulu mengurung pasukan dan logistik, kini berada di dalam kompleks lembaga pemasyarakatan, sebuah lingkaran sejarah yang aneh namun nyata.
Setelah puluhan tahun tertutup dan perlahan tertelan waktu, benteng ini akhirnya menjalani revitalisasi besar pada tahun 2023-2024. Diperkuat, dibersihkan, dibuka kembali. Dan pada 17 November 2025, publik akhirnya dapat menyentuh struktur yang selama ini dianggap terlarang. Hasilnya dramatis sekali. Benteng ini berubah dari bangunan kelam menjadi salah satu destinasi sejarah paling memukau di Jawa Tengah saat ini. Namun auranya tidak hilang, tidak akan pernah hilang. Benteng Pendem adalah teka-teki, separuh sejarah, separuh misteri. Ia tidak dibangun untuk dikenang, ia dibangun untuk mengawasi. Tetapi hari ini, ketika kita melangkah di atas tanah yang sama, menyusuri lorong yang sama, kita menyadari satu hal, bangunan ini mungkin tua, namun ingatannya tidak pernah mati. Kalau sewa kostum berapa mas ongkosnya? Mulai dari 20 Pak. 20.000 sampai 20 itu yang kebaya, 20 konsep, sampai 50 gaun. kau ini gaun noni gini ya? Ya, 50.000. ya itu sudah konsep. Itu waktunya berapa jam? Itu 20 menit. 20 menit. 20 menit kita bisa bantuin fotonya. Oh bantuin fotonya. Ya. Terus spot-spotnya di mana yang bagus? Paling cuma kita bantuin foto di daerah-daerah sini. Oh dari sini aja, maksudku di sekitar sini. Iya, ada. Oh, ya mudah-mudahan laris manis ya mas ya. Amin. Ini unik, tempatnya unik, keren, keren banget. Ini mobil tahun berapa ini? 58 Bapak. 58. Warna-warni keren. Pada naik mobil antik. Ini keliling kemana aja mas kalau naik mobil antik? Nanti kita sampai ujung sana, terus muter balik lagi, dapat 3 spot foto, Pak. Berapa ongkosnya? 150 untuk 4 orang. 150 untuk 4 orang. Maksudnya 150.000 dibagi 4 orang gitu. Nah, 150.000 satu mobil, kapasitasnya 4 orang. Oh, jadi tadi kapasitasnya kayaknya lebih dari 4 orang. Ini tadi? Ekstra. Enggak. Ya karena dia kan rombongan 5 dari 1 ditinggal. Oh. Namanya pelayanan, Pak, dari pasar. Oh, jadi 550.000 di 4 spot foto. Ya. Oke. Nanti di 3 titik spot foto. Oke. Di tepi jalan pintas Bawen Secang, di dekat rawa pening yang memantulkan matahari senja, Benteng William I berdiri sebagai bukti bahwa masa lalu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu hingga ada yang berani menutup pintunya. Dan hari ini
kita telah membuka pintu itu. Selamat datang di sejarah yang terkubur. Selamat datang di Benteng Pendem, sebuah tempat di mana masa lalu masih bernafas.